Oke semuanya, selamat siang. Nah video ini mungkin dirilis di hari Jumat besok dan aku tidak ada. Nah ini jadi aku buat dulu, aku draft ya semuanya. Nah jadi di sini guys ya, ada yang request kemarin dan ini udah 17 Juni ya. Ini baru aku kebaca nih karena kalian lihat lah ya banyak banget ya chat seperti biasa yang belum direspon-respon juga. Nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari kemarin, sebenarnya aku pengen juga cuman belum kesampaian waktunya dan ini kita buat. Oke, lanjut kita ke pertanyaannya Bang CV. Kalau berkenan mungkin boleh bikin konten tentang koin-koin yang mungkin mati. Tanda kutip mati ini bisa diartikan apa ya? Ya kita artikan stuck aja ya. Bukan mati itu kayak scam, tiba-tiba minus 99% kayak micin, rungkat, enggak kayak gitu ya. Mati itu mungkin lebih ke arah slow kayak gitu. Jadi ya enggak gerak gitu ya. Yang lain terbang, dia diam, jalan di tempat ya gitu-gitu aja kayak gitu ya. Pengen lihat pandangan Bang CV untuk koin kayak mungkin kayak mana Susi, AXS dan kawan-kawan. Kenapa mereka gak ada pergerakan yang signifikan untuk bull kali ini, sedangkan BTC, ETH, BNB dan kawan-kawan udah ATH, tapi mana DKK masih di dasar. Padahal mereka dulu termasuk koin big cap. Thanks Bang. Oke. Nah, jadi aku akan jawab menjadi beberapa bagian ya. Jadi langsung aja yang pertama ya. Di sini mati itu konsepnya itu adalah stuck ya. Nah kita buat dulu mati ini di sini stuck, artinya dia nggak bergerak secara signifikan. Kemudian yang kedua itu koin-koin lama ya. Ini specifically-nya koin lama masih di dasar. Kemudian yang ketiga BTC, ETH, BNB, ATH duluan. Nah ini aku garis bawahi dulu di sini ETH itu belum ATH ya. Jadi BTC dan BNB itu udah ya. Kemudian yang keempat mereka dulu big caps ya. Nah, jadi kayak gini guys ya. Sesuai yang pernah aku bilang ya. Setiap koin ada masanya, Ya, sebagai contoh ya. Di 2021 yang menjadi headline kita apa? Ingat nggak? Ya kalau nggak Matic ada ya kan kayak gitu. BNB yang lainnya pendatang baru juga kayak Sol itu ada lah, Avax segala macam. Tapi apakah di cycle tahun ini ya tanda kutip nih mereka masih able? Tentu mungkin ada yang iya ada yang enggak guys, itu jawabannya ya. Jadi kenapa mereka masih ngestak di dasar ya, karena satu, bisa jadi ya koin ini non narrative ya. Kita kan lihat ya non narrative ya. Kita lihat nih tahun-tahun sekarang naratifnya apa? AI, big data, spatial computing, GameFi, layer 2, apalagi layer 2 paling hype. Kemudian ZK, zero knowledge, kemudian EVM ya, Ethereum virtual machine. Jadi ini specifically arahnya tuh kepada ini semua ekosistem Ethereum semua. Jadi kenapa kayak mana juga sebenarnya Ethereum tapi lebih ke arah Metaverse. Metaverse udah mati guys ya, tidak ada orang pakai Metaverse lagi dan semua Metaverse yang diciptakan kemarin untuk bacot semua. Nggak ada projectnya yang satu pun jadi, mau bikin kota, mau bikin A, bikin B segala macam itu nggak ada lagi guys. Kenapa? Karena tidak semudah itu dan tidak secepat itu mengimplementasikan kita mau jadi Metaverse menjadi dunia yang bisa bolak-balik dengan dunia nyata dengan dunia virtual dalam sekejap. Itu nggak semudah itu Ferguson ya. Itu yang pertama. Kemudian kayak AXS itu kan GameFi ya, GameFi yang lama yang sekarang tuh banyak GameFi yang baru gitu loh ya. GameFi yang sekarang tuh baru-baru lebih cakep, lebih AXS itu GameFi atau NFT ya, lebih ke arah NFT ya, NFT and gaming gitu ya. Kalau GameFi kan yang sekarang ya, narasi sekarang GameFi itu lebih ke arah gaming finance. Jadi dia nge-game play to earn juga salah satunya kayak gitu. Ya. Nah, jadi kenapa mereka udah nggak ada pergerakan signifikan? Iya karena non naratif dan yang kedua ya tidak sesuai spesifikasi pasar ya. Spesifikasi pasar karena setiap tahun, setiap season ya, setiap kuartal itu pasti ada update terbaru nih. Misalnya nih contoh koin kemarin non AI tiba-tiba upgrade mau AI semua ya. Yang kemarin koinnya di jaringan lain tiba-tiba sekarang mau upgrade semua menjadi EVM, jaringan EVM ya, atau 0x lah kita bilangnya ya, atau Ethereum virtual machine. Jadi dia bisa connect sama Sui, sama DIM, sama ya semua layer 2 kayak gitu EVM ya.
Nah, jadi itu sesuai perkembangan ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengikuti perkembangan. Misalnya devnya gitu-gitu aja ya, perkembangan ya. Kemudian yang keempat adalah new competitor. Nah, ini yang paling dahsyat ya. Karena kalau kita lihat sekarang di zaman 2024 ini banyak banget yang namanya adalah liquid staking ya. Mau itu jaringan Ethereum ya, BNB BSC seperti hari kemarin ya, yang Lista rilis ya. Kemudian juga banyak deh macam-macam, BB ya, Bitcoin juga ada. Nah, jadi kenapa koin-koin lama itu nge-stuck ya? Apalagi yang modelan Sushi ya. Kalau kita lihat di sini Sushi ya, itu tuh udah koin yang benar-benar dead coin guys, yang benar-benar ya bodoh amat lah. Aku sama koin ini ya udah bodoh lah gitu, nggak peduli aku sebenarnya ya. Kenapa ya? Karena udah nggak berguna lagi. Siapa sih di zaman 2024 masih mau pakai Sushi Swap ya kan? Sekarang udah banyak swap-swapan yang jauh lebih bagus. Kalau Uniswap oke lah, masih oke nih. Kalau Sushi ya bodo amat, jujur aku bodo amat. Kemudian lagi ada, siapa sih yang mau pakai ada di tahun 2024? Lambat, mahal, masih banyak kompetitor baru yang jauh lebih bagus kayak gitu ya. Nah, jujur ini benar-benar nggak ada menariknya sama sekali untuk aku di 2024 ini. Lagi contohnya yang scam lagi Algo ya. Nah, kalian lihat di sini Algo ini 2018 ini wah gila cakep banget, bagus banget. Tapi sekarang kenapa kayak gini-gini aja? Ya karena memang apa ya, nggak berguna guys, udah nggak berguna. Terus developernya kayak developer mati, udah selesai gitu ya. Nah, AXS juga ya, AXS itu kan karena naratif, karena dia pembukanya sebenarnya. Yang sekali lagi ya, setiap koin ada masanya, setiap masa ada koinnya ya. Jadi udah nggak masanya dan berarti bukan udah koinnya lagi. Sekarang mungkin kesempatan untuk koin-koin baru yang kayak OP, ARB, Renzo, ENA ya kan. Terus IFO ya. Koin-koin baru menunjukkan signifikasinya di bulan kali ini. Karena mereka koin baru yang belum unjuk jaring gitu ya. Kalau mereka nanti di 2025 ini udah tunjuk taring bukan jaring. Tunjukin taring mereka, ketajaman mereka, kehebatan mereka. Di next cycle belum tentu mereka bisa melakukan hal yang demikian sama, kecuali tanda kutip big caps ya. Nah, jadi so far ya untuk koin-koin lama jujur aku nggak ada sentuh sekalipun. Ya kecuali Fed sama ZIL ya. Fed itu dari 2015 aku masih beli. ZIL itu dari 2017 aku masih beli, tapi bukan menjadi yang primadona untuk di portofolio. Kayak gitu, kayak LTC, BCH itu udah apaan guys? Udah Dino Coin udah nggak berguna gitu. Uniswap yang masih dipakai orang, tapi Dino Coin benar-benar old Dino Coin yang the best DeFi katanya dulu udah bodo amat juga. Ya, kenapa? Karena masih banyak sekarang fundamentalnya lebih gacor, lebih hebat. Contohnya kayak ARB, OP, ya kan, BES, kemudian ZK mungkin, ya kan, kemudian layer zero yang terbaru ini itu jauh lebih kompetitif, lebih specifically-nya itu lebih sesuai lah dengan yang ada di permintaan pasar saat ini. Sekarang orang maunya yang cepat, yang murah ya kan, yang scalable, aman ya, bisa dibikin, maksudnya bisa membangun dengan cepat ya, building, kemudian baik dari segi smart contract ataupun project decentralized apps. Orang kan butuh yang kayak gitu. Orang nggak butuh lagi nge-swap di Uniswap yang mahal, banyak kok chain yang lebih murah daripada Uniswap kayak gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja guys penjelasannya ya. Jadi jujur aku nggak ada beli koin Dino lagi, bodo amat udah ya, mau dia naik kayak gimana pun nanti di bulan ya, itu mungkin cuma kebetulan. Tapi sekali lagi, setiap koin ada masanya, setiap masa ada koinnya. See you in the next video.